Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang pemirsa. Selama 2 menit ke depan, Anda akan bersama saya, Rifda Aisyah Syafitri, dengan NIM akhir 041. Bersama rekan saya Arinda Zula Farasendria Zalia dengan NIM akhir 112. Saya Caskaya Agatha dengan NIM akhir 255. Saya Honsa Nabilatus Sekiah dengan NIM akhir 037. Saya Muhammad Rizky Trianda dengan NIM akhir 181. Saya Septin Olivia Simanjuntak dengan NIM akhir 065. Saya Tio Arya, NIM akhir 109. pada acara J1 News. Berita terkini akan membahas tentang hasil field trip yang dilakukan pada hari Minggu 24 November 2024 di kawasan UB Forest, tepatnya pada plot 1. Dilakukannya field trip botani pada kali ini bertujuan yang pertama untuk mengamati serta mengidentifikasi karakteristik fisik tanaman dengan mempelajari struktur organ tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, dan stomata. Yang kedua, untuk memudahkan mahasiswa dalam penelitian di bidang tanaman. Dan yang terakhir, untuk menambah wawasan mahasiswa terkait perbedaan morfologi tanaman dan modifikasinya, sehingga dapat menentukan jenis tanaman budidaya yang sesuai di lahan yang ada. Baik, saya panggil saudara Rizky yang ada di sana untuk membacakan hasil latar belakang. Mana sih kok nggak dipanggil-panggil? Udah mulai. Oke, tumbuhan memiliki peran yang penting bagi ekosistem alam, diantaranya sebagai produsen serta penyedia sumber makanan karena tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga dapat dibedakan antara ketiganya. Sedangkan yang kedua adalah tumbuhan tingkat rendah yang antara akar, batang, dan daunnya sukar untuk dibedakan. Secara umum, bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun memiliki fungsi yang sama antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya. Namun, bagian-bagian tersebut dapat berbeda dari susunan dan strukturnya. Baik, saudara Rizky, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya saya akan memanggil saudara Maulana yang ada di Kertosana untuk membacakan hasil identifikasi dari Bandotan. Untuk saudara Maulana, apakah sudah mendengar suara saya? Baik, silahkan. Baik, Rifda, sudah bisa didengar. Oke pemirsa, Bandotan atau Agerantum conizoides L memiliki daun yang lengkap dengan bentuk jorong, ujung daun dan pangkal daun berbentuk tumpul dengan tulang daun melengkung dan tepi daun bergerigi. Nah, daging daun menyerupai kertas dan permukaan daunnya berbulu halus. Batang tumbuhan ini berbentuk bulat dengan permukaan yang berambut, tumbuh tegak ke atas dan bercabang monopodial. Sistem perakarannya berupa tunggang, tidak bercabang, dan tumbuhan ini memiliki bunga yang lengkap. Nah, bunga Bandotan biasanya tumbuh di ujung batang dan ketiak daun dengan jumlah bunga majemuk berbentuk simetri radial. Bandotan memiliki stomata dikotil dengan tipe stomata anomositik. Nah, tipe anomositik ini adalah stomata yang dikelilingi oleh sejumlah sel yang tidak berbeda bentuk dan ukurannya dengan sel epidermis lain. Nah, hal ini selaras dengan pernyataan Santos et al. 2016 yang menyatakan bahwa tumbuhan Agerantum conizoides L memiliki tipe stomata anomositik. Karakteristik morfologi tumbuhan Agerantum conizoides L sesuai dengan pernyataan Satria et al. 2024 yang menyatakan bahwa Bandotan memiliki daun berbentuk bulat, telur dengan ujung tepi daun bergerigi, permukaan batangnya berambut dan bunganya terlihat seperti malai rata dan majemuk. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada saudari Rifda di sana. Baik, saudara Maulana, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya saya akan memanggil saudari Agatha dari Sawojajar untuk membacakan hasil identifikasi dari Ketul. Untuk saudari Agatha, apakah sudah mendengar suara saya? Baik, bisa dimulai. Baik, ketul atau Bidens pilosa memiliki daun yang lengkap dengan bentuk memanjang, ujung daun runcing, pangkal daun tumpul, tulang daun menyirip, dan tepi daun yang bergerigi. Selain itu, tumbuhan ini memiliki daging daun seperti kertas dengan permukaan yang berbulu halus.
Ketul memiliki mahkota bunga yang indah sehingga sering dibiarkan tumbuh liar di pekarangan sebagai tanaman hias. Untuk batangnya berbentuk bulat dengan permukaan yang berambut, arah tumbuh batang tegak lurus, dan memiliki percabangan batang simpodial. Hal ini selaras dengan pernyataan Silalahi et al. 2021 yang menyatakan bahwa ketul merupakan herba tahunan yang tumbuh tegak dengan batang berbulu atau tidak berbulu. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga 1,2 meter. Untuk akarnya, ketul memiliki sistem perakaran tunggang bercabang. Ketul memiliki stomata dikotil dengan tipe stomata anomostik. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Julianti et al. 2024 yang menyatakan bahwa Biden pilosa memiliki tipe stomata anomostik karena stomata dikelilingi oleh beberapa sel yang bentuk dan ukurannya sama. Bentuk stomata bervariasi antar satu tumbuhan dengan tumbuhan lain disebabkan perbedaan jenis, genotip, kondisi lingkungan, habitat tumbuhan, serta anatomi tumbuhan itu sendiri. Shyam et al. 2021. Alasan saya memilih tanaman ini untuk diidentifikasi karena ketul bermanfaat sebagai antioksidan dan sebagai obat herbal seperti penyakit batuk dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Agatha atas informasinya terkait dengan identifikasi dari ketul. Selanjutnya saya akan memanggil Olivia dari Sigura-gura untuk membacakan hasil identifikasi dari kucingan. Untuk Olivia, apakah sudah mendengar suara saya? Baik, untuk Olivia bisa dimulai. Baik, terima kasih Rida atas waktunya. Baik, di sini saya akan membacakan hasil berita saya, yaitu tanaman kucingan atau Nemeta cataria. Memiliki bentuk daun memanjang, pada ujung daun runcing, dan pangkal daunnya tumpul, tulang daunnya yang menyirip, tepi daunnya bergerigi, daging daunnya seperti kertas, dan permukaan daun yang berbulu halus. Tumbuhan kucing memiliki bentuk batang yang bulat dan permukaan batang berambut, dan arah tumbuh batangnya tegak lurus dengan percabangan batang yang dimiliki yaitu simpodial. Untuk sistem perakaran pada tanaman kucingan adalah tunggang bercabang. Nah, untuk hal ini selaras dengan pendapat Ibrahim et al. 2022 yang menyatakan bahwa batangnya buram, berbulu, dan berwarna abu-abu, daunnya berseberangan, bertangkai, berbentuk hati dan bergerigi, runcing, berbulu di bagian bawah, dan memiliki bunga berwarna putih atau ungu. Kucingan merupakan tumbuhan yang masih masuk dalam familia Lamiaceae. Tumbuhan ini termasuk sejenis tanaman mint yang juga kerap disebut catwort atau carmine. Nah, kenapa aku milih tanaman ini sebagai tanaman yang diidentifikasi, yaitu tanaman ini memiliki banyak manfaat seperti dapat menyembuhkan penyakit diare, pencernaan, dan juga dapat mengusir serangga seperti kecoa. Terima kasih. Baik, Saudari Olivia, terima kasih atas informasinya terkait dengan identifikasi dari kucingan. Selanjutnya saya akan memanggil Saudari Arinda dari Tangerang Selatan untuk membacakan hasil identifikasi dari lose. Untuk Arinda, apakah sudah mendengar suara saya? Sudah. Baik, Arinda bisa dimulai. Oke, baik, terima kasih Rifda. Lose, tumbuhan lose atau yang memiliki nama latin Galisoga parviforacea memiliki bentuk daun memanjang dengan ujung daun yang runcing dan pangkal daun yang tumpul. Tulang daun melengkung sementara tepi daun bergerigi kasar. Daging daun terasa seperti kertas dan permukaan daun ditutupi oleh bulu halus. Untuk batangnya, tumbuhan ini memiliki batang yang jelas berbatang, berbentuk bulat dengan permukaan batang yang berambut. Batang tumbuh ke atas dengan percabangan simpodial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ripada et al. Pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa loseh memiliki batang bulat yang tumbuh tegak serta batang yang berambut. Akar tumbuhan ini memiliki sistem akar tunggang bercabang yang memberikan struktur yang kuat pada tumbuhan. Menurut Rahmawati dan Sulistiyowati pada tahun 2021, tumbuhan loseh memiliki letak bunga terminalis, bunga tabung, memiliki bunga pita dengan jumlah mahkota 5, berwarna putih dan seperti terpotong ujungnya. Alasan saya memilih loseh sebagai tanaman yang diamati karena loseh memiliki manfaat sebagai obat dan loseh pun bisa dimasak sayur. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Rifda. Baik, terima kasih Arinda atas informasi terkait dengan identifikasi loseh. Selanjutnya saya akan memanggil Saudari Hotsa dari Trenggalek yang akan membacakan hasil identifikasi dari Paku. Untuk Konsa, apakah sudah mendengar suara saya?
Baik, Konsa bisa dimulai. Tumbuhan paku atau Gymnocarpium dryopetris memiliki daun lengkap dengan bentuk daun perisai, ujung daun runcing, pangkal daunnya berlekuk, tulang daunnya menyirip dengan tepi daun bergerigi ganda, dan daging daun seperti kertas. Kemudian permukaan daun memiliki bulu yang halus untuk batang. Tumbuhan paku memiliki batang yang jelas di mana bentuk batang bulat, permukaan batang berambut, arah tumbuh batang yaitu mengangguk, dan percabangannya yaitu dikotom. Kemudian untuk sistem perakaran, tanaman paku sendiri memiliki sistem akar serabut tambang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Adlini et al. 2021 yang menyatakan bahwa tanaman paku memiliki akar yang serabut. Saya memilih tanaman ini karena tanaman paku bermanfaat sebagai obat-obatan dan tanaman hias. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Hansa yang telah membacakan identifikasi dari paku. Selanjutnya pemirsa, saya akan memanggilkan rekan saya yang jauh di sana, yaitu dari Medan. Rekan saya bernama Tio untuk membacakan identifikasi pohon kopi. Untuk Tio, apakah sudah mendengar suara saya? Oke, baik Tio, bisa dimulai. Baik, nah teman-teman, setelah membahas beberapa tumbuhan, selanjutnya saya akan membahas tentang pohon yang diamati. Nah, pada kali ini pohon yang kita amati adalah pohon kopi yang digolongkan ke dalam famili Rubiaceae dengan genus Coffea. Nah, pohon yang kami amati memiliki tinggi 2,2 meter, diameter 12 cm, kerapatan tajuk rendah dan tajuk tidak beraturan. Sekian laporan dari saya Tio Arya, pamit mundur diri. Terima kasih Saudara Tio atas identifikasi dari pohon kopi. Selanjutnya ada rekan saya bernama Rajwa dari Pasuruan untuk mengambil kesimpulan dari berita kali ini. Untuk Rajwa, disilahkan. Kesimpulan yang didapat dari field trip yaitu mahasiswa memahami morfologi tumbuhan melalui pengamatan dan identifikasi langsung di lapangan. Selama kegiatan, mahasiswa mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan seperti daun, batang, akar, bunga, pohon, dan stomata. Secara keseluruhan, field trip ini dapat memperkaya pengetahuan tentang keanekaragaman tumbuhan serta dapat memudahkan mahasiswa dalam menerapkan teknik budidaya yang tepat dalam pertanian, serta mendukung penelitian yang berkaitan dengan tumbuhan, juga dapat meningkatkan keterampilan dalam mengidentifikasi morfologi tumbuhan sehingga dapat menentukan jenis tanaman budaya yang sesuai dengan lahan yang ada. Baik pemirsa, bila ingin melihat daftar secara lebih lanjut, bisa melihat scan barcode yang ada di layar tertera ini. Baik, saya kembalikan kepada Rifda. Baik, terima kasih Rajwa atas kesimpulan yang disampaikan. Kami ucapkan rasa syukur dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen botani, yaitu Bapak Rofik dan Bapak Dawam atas segala materi yang telah diberikan selama proses pembelajaran. Kepada asisten praktikum botani, Kak Fatil Labib atau biasa dipanggil Kak Ila, yang telah membimbing kami dengan mengajarkan materi-materi selama praktikum berlangsung dan selalu sabar menunggu revisian selama proses pengerjaan poster ini. Serta kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan saya kelompok 1 atas kerjasama, dedikasi, dan kontribusinya dalam proses pengerjaan poster ini. Setiap usaha yang telah diberikan selama pengerjaan sangat berarti sehingga kami dapat menyelesaikan poster ini. Semoga poster ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa yang telah menemani saya hingga akhir. Saya Rifda Aisyah Syafitri, selaku pembawa berita J1 News, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.